Kamu tahu nggak sih, selama ini kita terlalu sibuk ngelirik Singapura sama Malaysia, sampai lupa kalau Jakarta dan Indonesia punya tempat yang jauh lebih keren, lebih autentik, dan yang paling penting, lebih ramah di kantong. Hari ini gue bakal buktiin kenapa kamu nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cuma buat konten Instagram atau liburan yang memorable. Semuanya ada di sini, di negara kita sendiri. Kalau kamu lagi dengerin sekarang, tolong bantu gue buktiin sesuatu. Teman gue bilang video kayak gini nggak bakal dapat perhatian karena orang lebih suka ngomongin negara orang. Tapi gue yakin kita semua masih cinta Indonesia. Kasih tanda kalau kamu setuju dengan cara subscribe atau like video ini. Assalamualaikum. Jadi gini, gue nggak akan ngomong Indonesia lebih bagus cuma karena nasionalisme buta. Gue bakal kasih fakta, harga real, dan pengalaman yang bisa kamu bandingin sendiri. Soalnya kalau lo jujur, berapa sih budget lo kalau mau ke Singapura? Tiket pesawat pulang pergi aja udah tembus 2-3 juta, belum hotel, makan, transportasi. Sekarang bayangin lo pakai uang segitu buat eksplor Jakarta dan sekitarnya. Bedanya kayak siang sama malam. Mari kita mulai dari yang paling obvious tapi sering dilupain orang. Kota tua Jakarta. Iya, tempat yang sering dianggap cuma buat foto-foto doang. Tapi coba deh lo bandingin sama Chinatown atau Little India di Singapura. Arsitekturnya sama-sama kolonial Dutch, tapi di kota tua lo bisa dapat pengalaman yang lebih imersif. Museum Fathahillah masuk cuma Rp15.000. 15.000! Di Singapura, museum sebanding kayak National Museum of Singapore itu 20 Singapore dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 250.000. Belum lagi lo bisa nyobain kerak telur, es selendang mayang, atau bir pletok di sekitar area dengan harga nggak sampai 50.000 total. Coba lo kan street food di Singapura. Satu porsi chicken rice aja udah 5-7 Singapore dolar. Terus ada yang bilang, Singapura punya Gardens by the Bay yang futuristik. Oke, gue akuin itu keren. Tapi pernah nggak lo ke Taman Mini Indonesia Indah dengan perspektif baru? Bukan cuma anjungan daerah, sekarang ada Jakarta Birdland yang punya lebih dari 350 spesies burung. Tiket masuknya cuma 30.000. Bandingkan sama Jurong Bird Paradise di Singapura yang tiket dewasanya 48 Singapore dolar atau sekitar 600.000 rupiah. 20 kali lipat lebih mahal buat konsep yang sama-sama konservasi burung. Nah, sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang jarang dibahas. Kuliner fusion dan fine dining. Orang suka bandingin hawker center Singapura yang murah. Tapi jujur aja, Jakarta punya food court dan street food scene yang nggak kalah. Dari Penongan sampai Sabang, lo bisa makan kenyang cuma dengan 30-50 ribu rupiah. Dan ini bukan cuma nasi uduk atau bubur ayam biasa. Lo bisa dapat nasi kapau Minang yang kompleks rasanya, sop buntut yang dagingnya melimpah, atau bahkan steak lokal di Blok M yang rasanya nggak kalah sama casual dining di Malaysia. Gue pernah ngobrol sama turis dari Eropa yang bilang, Jakarta punya cafe culture yang underrated. Dia bandingin sama Melaka di Malaysia yang sering dijual sebagai heritage city dengan cafe estetik. Menurut dia, kawasan Menteng atau Kemang di Jakarta punya cafe dengan interior design dan kualitas kopi yang setara, bahkan lebih diverse. Harga kopi specialty di Jakarta rata-rata 30-40 ribu. Di Melaka atau Penang, lo harus keluar 20-25 ringgit Malaysia, sekitar 75.000 rupiah ke atas. Sekarang kita bicara pantai. Iya, gue tahu Malaysia punya Langkawi, Singapura punya Sentosa. Tapi coba lo jujur, pantai mana yang lebih eksotis? Kepulauan Seribu itu cuma sejam naik speedboat dari Marina Ancol. Pulau Pramuka, Pulau Tidung, atau Pulau Harapan punya air laut yang jernih, terumbu karang yang masih bagus, dan yang paling penting, lo bisa snorkeling atau diving dengan budget jauh lebih kecil. Paket trip 2 hari 1 malam ke Pulau Tidung itu berkisar 300-500 ribu all in. Sentosa Beach di Singapura? Lo cuma bisa berenang di pantai buatan dan tiket masuk Universal Studios aja udah 81 Singapore dolar, 1 juta lebih. Yang bikin gue senyum-senyum sendiri itu kalau orang bilang Singapura atau Malaysia punya shopping experience yang lebih baik. Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Pacific Place, Pondok Indah Mall. Ini semua world class malls dengan brand internasional yang sama persis kayak di Orchard Road atau Pavilion KL. Bedanya apa? Harga. Indonesia sering ada sale besar-besaran, diskon sampai 70%. Belum lagi factory outlet di Bandung yang bisa lo capai cuma 2-3 jam dari Jakarta. Lo bisa dapat branded items dengan harga setengah atau bahkan sepertiga dari harga Malaysia. Ngomongin Bandung, ini kota yang sering banget diremehkan. Orang lebih milih Cameron Highlands di Malaysia buat nuansa pegunungan dan udara sejuk. Tapi Bandung, Lembang, Ciwidey, Kawah Putih, ini semua destinasi yang punya pemandangan nggak kalah dramatis. Kawah Putih itu danau kawah dengan warna toska yang surreal. Tiket masuknya cuma 30.000 per orang, plus parkir 10.000.
Cameron Highlands emang bagus, tapi lo harus bayar lebih mahal buat akomodasi dan transportasi lintas negara. Belum lagi kalau lo mau ke Tea Plantation. Di Bandung ada perkebunan teh Malabar atau Ciwidey yang pemandangannya stunning dengan biaya masuk yang minimal. Gua mau kasih perspektif lain. Kehidupan malam. Singapura punya Clarke Quay, Malaysia punya Cangkat. Jakarta punya SCBD, Kemang, sama Senopati yang bar dan klubnya nggak kalah mewah dan happening. Yang beda cuma harga alkohol karena pajak, tapi untuk ambience, musik, dan crowd, Jakarta justru lebih diverse dan vibran. Lo bisa dapat live music jazz di Jalan Jaksa, techno underground di Jatinegara, sampai rooftop bar mewah di Sudirman, semuanya dalam satu kota. Terus ada Museum Macan, museum seni kontemporer pertama di Indonesia. Koleksinya level internasional dengan karya-karya dari Yayoi Kusama, Andy Warhol, sampai seniman lokal yang luar biasa. Tiket masuknya Rp100.000. Bandingkan sama Art Science Museum di Singapura yang tiket regulernya 24 Singapura dolar atau 300 ribuan. Hampir 3 kali lipat lebih mahal. Orang Indonesia juga suka lupa sama Borobudur dan Prambanan yang literally adalah UNESCO World Heritage Sites. Malaysia dan Singapura punya heritage sites juga, tapi none of them se-ikonik atau se-monumental kayak candi-candi kita. Dari Jakarta lo bisa ke Yogyakarta dengan flight murah, sekitar 500 ribu pulang pergi kalau book jauh-jauh hari. Borobudur Sunrise itu pengalaman spiritual dan visual yang nggak akan lo dapet dimanapun. Dan tiket wisatawan domestik cuma Rp50.000. Sekarang bayangin lo punya budget 5 juta buat liburan. Kalau lo ke Singapura, itu cukup buat 3 hari 2 malam dengan perhitungan ketat, hotel budget, makan seadanya, nggak bisa shopping banyak. Tapi kalau lo pakai 5 juta buat trip keliling Jawa, lo bisa Jakarta 2 hari, Bandung 2 hari, Yogyakarta 2 hari, dengan hotel decent, makan enak, dan masih bisa beli oleh-oleh. Bahkan, lo masih punya sisa buat bensin atau tiket kereta. Yang gue suka dari Indonesia, khususnya Jakarta, itu keragaman dalam satu tempat. Lo mau makan Padang? Ada. Tiba-tiba pengen Korean BBQ? Tinggal ke Kelapa Gading. Besoknya pengen otentik Italian? Senopati banyak. Ini fleksibilitas yang lo nggak dapat di negara kecil kayak Singapura yang memang terbatas secara geografis. Malaysia lebih besar, tapi untuk dapat pengalaman se-diverse Jakarta, lo harus keliling dari KL ke Penang ke Johor, dan itu butuh waktu dan biaya transportasi lebih. Ada lagi nih yang jarang disadari. Spa dan wellness. Orang suka ke Thailand atau Malaysia buat spa murah. Tapi Jakarta punya Marta Tilaar Salon Day Spa atau Padma Spa yang kualitasnya internasional dengan harga lokal. Full body massage plus lulur tradisional di tempat bagus itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Di Singapura, spa treatment comparable bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Gue juga mau highlight perkembangan digital dan startup scene Jakarta yang bikin kota ini makin vibran. Coworking spaces kayak GoWork atau EV Hive yang estetik dan fungsional, kafe-kafe yang Instagram-worthy di setiap sudut kota, event-event kreatif dari music festival, sampai art exhibition yang nggak kalah dari what's happening di KL atau SG. Jakarta itu living, breathing, constantly evolving. Buat yang suka theme park, Dufan di Ancol dengan wahana lengkap tiketnya weekday cuma 200 ribu, weekend 300 ribu. Universal Studios Singapore, 81 Singapura dolar atau 1,2 juta rupiah. 4 times more expensive. Dan honestly, kalau lo bawa keluarga, Dufan lebih worth it karena space-nya luas, wahana banyak, dan lo nggak antri berjam-jam kayak di USS. Transportasi juga makin gampang. MRT Jakarta udah nyambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, terus extend ke Ancol. Tarif maksimal cuma 14.000. Transjakarta yang integrated networknya luas, dan sekarang ada integrasi dengan KRL. Bandingkan sama MRT Singapura yang memang lebih established, tapi single trip bisa 2-3 Singapura dolar, atau Rapid KL di Malaysia. Jakarta catching up fast dalam urban mobility. Lo tahu nggak? Jakarta punya sky dining experiences yang breathtaking. Sky di Menara BCA, Henshin di The Westin, Cloud Lounge di Kosenda. Ini semua rooftop venues dengan city view yang spektakuler. Dinner di sana memang nggak murah, tapi masih lebih affordable daripada equivalence di Marina Bay Sands atau Petronas Towers. Dan view-nya? Jakarta Skyline at Night itu underrated banget. Untuk nature lovers, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango, atau Curug Cimahi di Bandung. Semuanya accessible dari Jakarta. Lo bisa hiking, camping, atau just day trip dengan budget minimal. Malaysia punya taman negara, tapi accessibility dan cost-wise, option kita lebih banyak dan lebih fleksibel. Sekarang kita udah bahas kuliner, alam, budaya, entertainment, shopping, semuanya. Dan di setiap aspek, Jakarta dan Indonesia consistently deliver value yang lebih tinggi dengan harga yang lebih masuk akal. Ini bukan tentang Indonesia lebih bagus in every single way, tapi tentang appreciation terhadap apa yang kita punya dan realisasi bahwa grass isn't always greener on the other side.
Jadi next time sebelum lo budgeting buat ke Singapura atau Malaysia, coba calculate ulang. Hitung berapa yang lo bisa explore di Indonesia dengan uang yang sama. Lo bakal kaget betapa banyak hidden gems yang belum lo sentuh. Dan yang paling penting, every rupiah you spend here, itu contribute ke ekonomi lokal. Ke tukang ojek, ke warung makan, ke guide lokal yang butuh income. Intinya simple. Jakarta dan Indonesia itu punya everything yang lo cari di Singapura atau Malaysia. Dengan twist yang lebih otentik, lebih kaya secara cultural, dan definitely lebih friendly buat wallet lo. Kita punya beaches, mountains, heritage sites, modern infrastructure, world-class dining, vibrant nightlife, shopping therapy, dan most importantly, the warmth of Indonesian hospitality yang nggak akan lo dapat di tempat lain. Jadi kalau lo setuju, atau bahkan kalau lo punya pendapat berbeda, drop di comment section. Subscribe buat konten-konten exploration Indonesia lainnya. Dan share video ini ke teman-teman lo yang lagi planning liburan. Remind them that home has so much to offer. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, traveling itu bukan cuma soal seberapa jauh lo pergi, tapi seberapa dalam lo appreciate the journey. Wassalam.